Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriani dengan NIM C1G024100080. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kasus ejaan dalam bahasa Indonesia. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Andra Rianto. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan, termasuk dalam hal penulisan kata, kalimat, paragraf, serta penggunaan tanda baca. Dengan kata lain, ejaan adalah panduan penulisan yang membantu pembaca memahami pesan secara tepat dan konsisten. Kesalahan umum dalam ejaan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan dalam penulisan untuk tujuan tertentu, seperti menunjukkan permulaan kalimat, nama orang, nama tempat, atau hal-hal yang bersifat khusus. Contoh kesalahan penggunaan huruf kapital adalah pada awal kalimat. Pada awal kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital terlebih dahulu, seperti kalimat saya sedang belajar. Kata saya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya untuk nama orang. Nama orang juga harus menggunakan huruf kapital, seperti Alda dan Alfi sedang belajar. Kata Alda dan Alfi harus menggunakan huruf kapital. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan penggunaan imbuhan. Imbuhan adalah suatu bagian kata yang digunakan pada kata dasar untuk membentuk kata turunan dan mengubah makna atau kelas katanya. Imbuhan tidak bisa berdiri sendiri dan hanya memiliki arti jika menempel pada kata dasar. Contoh imbuhan adalah yang pertama, imbuhan awalan. Imbuhan awalan terletak di awal kata dasar, seperti kata me, ber, ter, se, pe, di, dan ke. Contohnya adalah dalam kata melihat. Melihat berasal dari kata lihat, lalu diberikan imbuhan me menjadi melihat. Selanjutnya kata berjalan yang berasal dari kata jalan, lalu diberikan imbuhan ber menjadi berjalan. Selanjutnya adalah imbuhan sisipan. Sisipan atau infix adalah imbuhan yang berada di tengah-tengah kata. Sisipan ini meliputi M, L, R, dan meliputi berbagai makna. Contohnya kata gemetar. Gemetar berasal dari kata getar dan imbuhan menjadi gemetar. Kata selanjutnya adalah gemuruh yang berasal dari kata guruh dan imbuhan gem menjadi gemuruh. Imbuhan yang terakhir adalah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran diletakkan di bagian akhir kata dasar. Contohnya kata an, kan, i, nya, wan, wati, dan iya. Imbuhan ini tidak dapat mengubah makna kata dasar dan dapat membentuk kata baru dengan fungsi yang berbeda. Contohnya dalam kata memasak yang berasal dari kata masak dan imbuhan an menjadi masakan. Dan pada kata mengajari yang berasal dari kata mengajar dan imbuhan i yang menjadi mengajari. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penggunaan singkatan dan akronim. Singkatan adalah suatu kata yang ditulis secara pendek dan menggunakan huruf awal atau suku kata. Ciri-ciri singkatan adalah biasanya disusun dari huruf pertama setiap kata, dapat dibaca huruf per huruf, dan umumnya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya KTP atau Kartu Tanda Penduduk, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan SMP atau Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata dari satu kata atau lebih kata dan dapat diucapkan seperti kata biasa. Ciri-cirinya bisa dibaca atau diucapkan seperti kata biasa, tidak menggunakan huruf per huruf. Terdiri dari suku kata atau huruf. Contohnya wamil atau wajib militer, isoma atau istirahat salat makan. Kesalahan yang keempat adalah kesalahan tanda baca. Tanda baca adalah suatu tanda yang digunakan untuk memisahkan berbagai bagian dari suatu kalimat. Ada beberapa macam tanda baca, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda hubung, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda petik dua, dan tanda titik dua, dan lain sebagainya. Kesalahan tanda baca yang sering kita temui adalah kesalahan pada tanda koma. Contoh kalimat kesalahan tanda koma adalah barang-barang yang wajib dibawa saat sekolah adalah buku, alat tulis, dan penghapus. Dan kalimat yang benar adalah barang-barang yang wajib dibawa saat sekolah adalah buku, alat tulis, dan penghapus. Kesalahan yang kelima adalah kesalahan penggunaan kata depan di, ke, dari. Kata depan seperti di, ke, dari harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya karena menunjukkan tempat,
arah, atau asal. Kata depan merupakan jenis kata yang terletak di dalam kategori lainnya. Terkadang dalam penulisannya sering terbalik dengan awalan, khususnya untuk kata di dan ke. Contohnya adalah pada kalimat kemana sajakah kamu seharian ini? Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang salah, karena kata kemana harus ditulis secara terpisah, karena menunjukkan pertanyaan tempat atau lokasi keberadaan seseorang selama seharian. Nah, penulisan yang benar adalah kemana sajakah kamu hari ini? Contoh kalimat selanjutnya adalah aku habis pergi dari rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang benar karena kata dari menunjukkan kata tempat. Contoh kasus selanjutnya adalah pada kalimat dia sudah menunggu kamu di atas. Penulisan kalimat tersebut salah, khususnya pada kata ditulis. Seharusnya kata ditulis digabung atau ditulis serangkai, karena merupakan kata awalan dan bukan kata depan. Kesimpulannya, dalam penggunaan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas komunikasi tertulis. Kesalahan dalam ejaan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, edukasi mengenai ejaan harus ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun penggunaan bahasa sehari-hari. Terlebih dalam era digital saat ini, ketelitian dalam ejaan sangat menentukan ketepatan informasi yang disampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.